warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Destiasari, NIM 24 86 20 60 34, mahasiswa semester 4A, program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan, akan menyampaikan resume jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Jurnal ini ditulis oleh Anissa Herawati, Aldiansyah Wahyu Prakosa, Afifah Intan Marta Dinatasari, Fadila Cindy Agustina, Yuda Suci Ramadana, dan Lina Erviana. Jurnal ini diterbitkan di Scholarly Journal of Elementary School, volume 5, nomor 2, Agustus 2025. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Membaca itu kemampuan dasar yang penting buat peserta didik di sekolah dasar. Soalnya, hampir semua mata pelajaran membutuhkan kemampuan membaca yang baik. Tapi di SDN Pucang Sewu ternyata masih ada beberapa peserta didik yang belum lancar membaca. Yang menariknya, ini tidak hanya di kelas rendah saja, tapi juga di kelas 6 yang seharusnya sudah lancar untuk membaca. Selama ini penelitian tentang kesulitan membaca kebanyakan fokus di kelas rendahnya saja, sedangkan kelas tinggi jarang dibahas. Nah, dari situlah penulis tertarik mengangkat topik ini untuk mencari tahu apa penyebab dan bagaimana cara guru mengatasinya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik di SDN Pucang Sewu kesulitan membaca, serta melihat upaya apa yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut ke metodologi penelitiannya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjeknya dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu 5 peserta didik yang memang sudah teridentifikasi kesulitan membaca, terdiri dari 2 anak kelas 3, 2 anak kelas 4, dan 1 anak kelas 6. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis memakai modal Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekarang masuk ke hasil penelitiannya. Ditemukan 5 peserta didik yang kesulitan membaca, yang semuanya itu laki-laki. Di kelas 3, peserta didik sebenarnya sudah bisa membaca, tapi masih mengeja terlalu lama dan sering tertukar antara huruf G dan J. Di kelas 4, ada yang belum hafal beberapa huruf abjad dan ada juga yang kesulitan membaca huruf diftong seperti NG, NY, dan SY. Sementara di kelas 6, kesulitannya paling parah, yaitu belum hafal huruf abjad A sampai Z. Lanjut ke metodologi penelitiannya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjeknya dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu 5 peserta didik yang memang sudah teridentifikasi kesulitan membaca, terdiri dari 2 anak kelas 3, 2 anak kelas 4, dan 1 anak kelas 6. Data dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis memakai modal Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyebabnya ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal seperti motivasi belajar yang rendah dan kebiasaan main game online yang berlebihan. Serta ada faktor eksternal yaitu kurangnya pendampingan orang tua di rumah. Guru sudah berusaha mengatasi lewat program literasi pagi, bimbingan khusus saat jam olahraga, dan P5, sampai bimbingan privat di luar jam sekolah untuk anak kelas 6. Meski begitu, guru masih terkendala waktu yang terbatas dan kurang
kurangnya keterlibatan orang tua. Oke, dari hasil tadi, apa kesimpulannya? Jadi, kesulitan membaca di SDN Pucang Sewu ini masih terjadi baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi, dengan penyebab dari dalam diri anak sendiri maupun dari keluarga. Guru sudah berupaya mengatasinya, akan tetapi untuk benar-benar berhasil dibutuhkan kerjasama yang lebih kuat antara guru, orang tua, dan sekolah. Yang terakhir, ada sedikit pendapat saya soal kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Menurut saya, kelebihan jurnal ini adalah topiknya cukup unik karena membahas kesulitan membaca di kelas tinggi, yang memang jarang diteliti. Datanya juga disajikan rapi lewat tabel per subjek. Sedangkan kekurangannya, subjek penelitiannya hanya 5 anak dan itu semuanya laki-laki. Jadi hasilnya belum tentu bisa mewakili kondisi di sekolah lain. Demikian resume jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.